Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah nggak kalian udah excited banget sama filmnya? Cuma waktu nonton trailer filmnya malah justru dibuat kecewa berat? Ya, itulah yang mau kita bahas kali ini ya. Soalnya ada beberapa film yang baru juga ngeluarin trailernya malah langsung kena hujat para netizen. Kira-kira ada nggak sih film favorit kalian? Ya udah, daripada penasaran, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan kita bakal kupas tuntas semua trailer yang berujung zonk total ya guys. BTW, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Nomor 3. Snow White. Harusnya salah satu film kartun Disney yang paling disukain sama anak-anak ini bakal jadi film yang ditunggu-tunggu waktu 2025 nanti nggak sih? Tapi sejak muncul trailernya di internet, banyak orang tuh yang marah-marah banget loh. Bahkan dislike-nya aja udah menyentuh 1,4 juta orang. Ya, itu semua bisa terjadi karena beberapa alasan sih ya menurut aku. Yang pertama adalah casting yang kontroversial. Rachel Zegler yang terpilih sebagai Snow White dianggap terlalu berdarah Latin dan tidak seperti karakter Snow White biasanya. Udah gitu, Rachel waktu ngomong ke pers pun rasanya tidak membantu untuk promosin filmnya sama sekali ya guys. Masa dia bilang begini, kalau pangeran dari Snow White ini tuh merupakan stalker, terus kisah percintaannya udah ketinggalan zaman, dan juga aneh banget sih guys menurut dia. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. So we didn't do that this time. Padahal biasanya mah artis yang diinterview gitu harusnya berusaha untuk menjual filmnya kan? Kalau kayak begini, siapa yang mau nonton coba? Soalnya walaupun Snow White yang sekarang berusaha ditampilkan sebagai princess yang tidak perlu diselamatin sama cowok, cuma kalau ngomongnya kayak di interview gitu sih, pantas aja gak sih langsung kena hujat? Gal Gadot yang jadi ratu jahat juga sepertinya kurang cocok deh. Iya, dia emang keren sih di film-film yang lain, tapi peran antagonis Disney gini biasanya butuh sesuatu yang lebih gitu loh. Aduh, susah dijelasinnya. Intinya gitu ya guys. Oh ya, jangan lupa Gal Gadot sama Rachel ini awalnya sih akur ya, tapi belakangan kayaknya ada masalah deh. Soalnya sepengetahuan aku, Rachel ini dukung Palestina banget, sedangkan Gal Gadot itu ngasih supportnya ke Israel ya guys. Orang sempet sindir-sindiran gitu kok di internet kalau nggak salah mereka berdua ini. Tapi yang bikin orang paling shock itu ya para kurcacinya. Desainnya gimana ya, bisa dibilang agak ngeri ya guys. Bayangin aja, ini tuh kayak versi kartun tahun 1937 yang dipaksa menjadi realitas. Hasilnya ya nggak banget deh. Kasian juga ya animator yang harus ngerjain ini setiap hari. Ya maksud aku tuh begini, CGI kurcacinya tuh kurang oke. Disney bilang kalau mereka tuh pro keberagaman. Tapi kenapa nggak kasih kesempatan ke aktor-aktor dengan dwarfisme aja untuk main film ini sih? Udah gitu ngomong-ngomong CGI ya, kalau dilihat-lihat nih, film ini lebih banyak CGI-nya juga nggak sih? Katanya berkonsep live action, tapi kok kayak begini? Udah gitu mending bagus CGI-nya. Lah ini jelek banget guys. Karakternya kayak boneka kan, macam gak ada jiwanya gitu loh. Set filmnya juga kelihatan banget pakai green screen dan kostumnya pun aneh banget. Macam mainan plastik ya kalau aku bisa bilang. Udah gitu, Disney ini sebenarnya telah menghabiskan dana $300 juta untuk bikin film ini, tapi kok aku agak ragu ya bisa balik modal kalau melihat respon netizen begini guys. Masalahnya pedes-pedes banget dong komentarnya. Ada yang ngomong begini coba, akhirnya mereka bikin film yang gak bakal ada yang mau bajak. Sadis kan? Sama satu lagi yang gak masuk akal untuk aku, Snow White yang kita kenal itu kan lemah lembut dan juga baik hati ya. Kenapa sekarang jadi lebih sombong dan juga menantang deh? Ada adegan dia malah nyuruh-nyuruh kurcacinya bersih-bersih lagi. Kok jadi kayak ibu tiri yang jahat ya? Intinya, film ini tuh seperti contoh sempurna dari masalah industri film sekarang deh. Idenya kurang segar, efek CGI-nya berlebihan, ceritanya pun diubah-ubah sampai jauh banget dari aslinya. Jadinya malah bikin banyak orang gak tertarik lah. Namun gimana menurut kalian? Apakah Disney masih bisa memperbaiki film ini? Atau malah bakal jadi film terburuk mereka? Yang jelas kita tunggu aja ya tanggal rilisnya. Siapa tahu masih ada kejutan kan? Nomor 2. Cats.
Kalau di satu film udah ada Taylor Swift, James Corden, Idris Elba, Jason Derulo, Rebel Wilson, Jennifer Hudson, dan juga Ian McKellen, aku sih berharap bakal jadi film musikal yang bakalan oke banget ya guys. Tapi nyatanya setelah trailernya keluar pada bulan Juli 2019 lalu, respon yang didapat malah 180 derajat kebalikannya dong. Jadi di tahun waktu trailer Cats muncul pertama kali, sebenarnya banyak aspek yang berujung dihujat para netizen ya. Mulai dari desain kostum kucingnya yang dianggap terlalu CGI, terus efek CGI-nya juga kayak tidak sinkron gitu kan? Lagian nih ya, aneh gak sih ngeliat bentuk manusia tapi dibalut dengan buluk seperti kucing gini sambil bernyanyi? Jujur, kalau kategorinya untuk semua umur, film ini malah jadi kelihatan cukup creepy sih. Iya, buat aku biasa aja. Tapi kalau buat anak-anak kan bisa jadi serem ya. Terus banyaknya nama-nama orang terkenal tadi dianggap netizen cuma buat bikin filmnya rame aja guys. Soalnya mungkin pada mikirnya lebih banyak orang lain yang lebih pantas ya untuk meraninnya gitu. Masalahnya nih ya, aktor utamanya itu Francesca Hayward jomplang banget tuh dibandingkan karakter-karakter lainnya yang namanya udah besar banget di dunia perfilman. Nah, belum lagi nih banyak yang mulai ragu sama kemampuan sutradara Tom Hooper ya guys. Padahal kita semua tahu loh film garapannya yang berjudul Les Miserables itu keren abis dan banjir penghargaan. Ya gitu deh, orang-orang masih aja khawatir. Tahu nggak kenapa mereka khawatir? Jadi gini, di film Les Miserables itu ada adegan Russell Crowe nyanyi yang bikin banyak orang trauma. Nah sekarang mereka tuh takut kalau kejadian itu bakal terulang lagi di film yang baru ini. Duh, gimana dong ya? Dan terakhir, menurut aku gara-gara promosinya yang aneh sih guys. Contohnya nih, seperti berusaha ngaitin banget sama kucing terus-menerus gitu. Padahal biasanya mah film ala musikal Broadway seperti ini udah punya pangsa pasarnya sendiri gak sih? Jadi nggak perlu dibuat sedemikian rupa seperti kucing, biasanya juga sudah bikin tiketnya ludes-ludes aja kok. Entah apa deh yang dipikirin sama tim produksi dan juga marketingnya. Soalnya kalau kayak begini nggak heran kan ujung-ujungnya film mereka malah dibuat jadi meme sama netizen guys. Nomor 1. Minecraft Movie. Waktu pertama kali dengar kalau Minecraft mau dibuat film, sebenarnya aku pun agak bingung. Ini tuh kan game ya. Tapi semenjak trailernya keluar, kayaknya bukan cuma aku doang deh yang bingung. Soalnya dari trailernya aja, film yang dibintangi Jason Momoa sama Jack Black ini malah udah dianggap sebagai salah satu trailer film terburuk sepanjang masa loh. Ya, para fans jelas marah lah. Minecraft itu kan dikenal dengan gaya visual blok-blok sederhana yang ikonik gitu loh. Tapi ini filmnya kenapa semi live action plus CGI gitu sih? Kayak kehilangan jiwanya gitu ya kalau menurut aku. Mending animasi full aja gak sih guys? Bahkan aku sempat lihat ada yang komen begini dong, ini filmnya dibuat sama ChatGPT ya saking jeleknya. Kacau kan? Di minggu awal trailernya rilis aja, video ini dapat 1,2 juta dislike, sedangkan like-nya cuma setengahnya doang. Apalagi sekarang coba. Udah gitu nih, keputusan untuk pakai aktor live action seperti Jack Black dan juga Jason Momoa di dunia CGI gini dianggap aneh dan tidak menyatu dengan baik. Bahkan ada juga yang merasa bahwa kehadiran aktor terkenal seperti Jack Black ini tuh lebih terasa sebagai sebuah gimmick aja ya guys. Cerita yang ditampilin di trailernya juga seperti ngikutin formula isekai gitu loh, yang juga mirip seperti film Jumanji. Beda banget ya sama Minecraft yang aku tahu, yang bisa bebas bereksplorasi dan juga nunjukin kreativitasnya. Terus desain makhluk creeper dan juga zombinya meskipun animasi nih, tetap terlalu realistis sih menurut aku, sehingga ciptain kesan yang nyeremin gitu loh. Asing banget deh pokoknya ini film waktu aku pertama kali lihat. Ya, meskipun dijadwalkan akan tayang di tanggal 2 April tahun 2025, tapi kalau melihat reaksi negatif dari netizen seperti ini, kira-kira tim produksinya lagi ngubah isi filmnya atau enggak ya? Siapa tahu kan kayak film Sonic tuh setelah dikritik habis-habisan, diganti total. Ya, kita tunggu aja ya guys gimana perkembangan selanjutnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.